Halo Sobat UMKM, kembali berjumpa lagi dengan saya Hayu, di mana lagi kalau bukan di Lensa UMKM. Tempatnya para penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah mengolah potensi dan berkreasi untuk membangun negeri. Nah, di mana dan apa saja UMKM yang akan kita telusuri pada episode kali ini? Tetap stay tune aja dulu di sini, di mana lagi kalau bukan di Lensa UMKM. Sobat UMKM, pada episode kali ini, Lensa UMKM akan berkunjung ke Lampung Tengah. Kabupaten bermoto Beguai Jejamo Wawai ini terdapat sedikitnya 60.000 lebih usaha mikro, kecil, dan menengah yang tentunya asyik untuk kita ulik. Nah, pertama, kita akan menuju ke Kecamatan Punggur untuk melihat seorang penggiat UMKM yang memproduksi pisang sale dan aneka keripik. Di tengah keragaman camilan yang tersedia, pisang sale muncul sebagai salah satu pilihan yang menyenangkan dan menggugah selera. Camilan ini menawarkan kelezatan yang khas dan sangat disukai oleh banyak orang berkat kombinasi unik dari tekstur dan rasa yang dimilikinya. Keunggulan pisang sale tidak hanya terletak pada rasanya yang lezat. Pisang sale kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang menjadikannya camilan yang sehat dan mengenyangkan. Tak heran jika camilan ini banyak terdapat di toko oleh-oleh dan pusat perbelanjaan. Hal itulah yang kemudian menginspirasi Sulastri, warga kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Berawal dari melihat pisang sale yang laku keras di minimarket, ia terinspirasi untuk mencoba membuat pisang sale sendiri. Sulastri mulai eksperimen dengan membuat pisang sale dalam jumlah kecil pada tahun 2017. Meskipun awalnya hanya dengan alat dan bahan sederhana, namun hasilnya cukup memuaskan. Melihat potensi besar di depan mata, Sulastri semakin giat dan rajin mengikuti berbagai pameran. Disinilah produk pisang salenya mulai dikenal lebih luas. Kualitas dan rasa pisang sale yang dihasilkannya menarik perhatian banyak orang, dan tidak lama kemudian produk ini mulai tersedia di pusat-pusat perbelanjaan. Awalnya dari permulaan itu pisang sale itu favorit, maksudnya disukai banyak orang gitu loh. Terus pisang yang bahannya itu banyak, di kampung sini banyak. Itu tadinya mau tak bikin apa ya, kok di sini banyak buat dibikin apa ya. Terus aku ada saudara dari Jawa, nah itu kok bikin kayak gitu, kok kayaknya kok laku ya kalau dijual di mini market gitu. Nah terus aku nyobalah sedikit dulu, baru tak iniin, tak pasarin. Tadinya di warung-warung, cuman di warung-warung deket-deket. Lama-lama banyak yang ngambil, tak tawarin sampelnya, produknya, tak sampel ini semua produk-produk aku. Akhirnya diterima di sana semua. Alhamdulillah gitu, tak gituin. Seneng kan? Saat ini, anak Sulastri yang mengelola proses pengiriman produk ke berbagai tempat. Namun, bisnis pisang sale Sulastri juga menghadapi kendala. Salah satu kendala utama adalah proses produksi yang sangat tergantung pada cuaca. Musim hujan seringkali menjadi masalah, karena pisang sudah matang sempurna. Untuk menghasilkan pisang sale yang berkualitas harus benar-benar kering dijemur di bawah matahari. Untuk itu ketika musim panas tiba, Sulastri dapat memproduksi lebih banyak pisang sale, sementara musim hujan membuat proses menjadi lebih rumit. Ya kalau musim panas kan itu bikin produknya agak banyak. Pokoknya stok pisangnya harus banyak buat persediaan, karena itu kan harusnya pisang yang udah matang banget yang dibikin. Kalau belum matang, dia itu rasanya agak-agak sepet gitu loh. Dibantu 4 karyawan, Sulastri mengolah sedikitnya 240 kg pisang, 250 buah sukun, dan 150 kg mantang per bulan. Pisang sale dipasarkan ke toko oleh-oleh dan pusat perbelanjaan dengan harga Rp14.000 per kemasan.
Sulastri mengharapkan ke depan infrastruktur jalan di kampungnya juga dapat diperbaiki sehingga memperlancar pengiriman aneka produk yang dihasilkannya. Berapa toko ya sekarang itu? 4 toko. Di Pitirno kan ada 4 toko. Terus yang di sini di PB ada 5 toko. Di Lampung Tengah itu. Ya harapan aku mudah-mudahan usahaku lancar, disegeni masyarakat banyak. Sulastri bersyukur berkat pendampingan dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah, hasil produknya kini semakin bervariasi, diantaranya keripik tempe, keripik pisang, mantang ungu, mantang kuning, keripik pisang coklat, dan stik mantang. Ia juga ingin usahanya lebih maju dan semakin dikenal banyak orang agar dapat meningkatkan omset dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga di lingkungan sekitar. Sobat UMKM, di tengah pesatnya perkembangan industri dan modernisasi, UMKM yang memproduksi kue kembang goyang hadir sebagai oasis bagi pecinta makanan tradisional. Terletak di Kelurahan Badransari, kembang goyang menghidupkan kembali kenangan indah masa lalu dengan sajian makanan tradisional yang gurih dan penuh cita rasa. Eti Zunia, warga Dusun 2 Kelurahan Badransari, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, berbeda dari kebanyakan pengusaha kue lainnya. Eti yang memulai usaha pada tahun 2015 ini memiliki spesialisasi unik karena memproduksi kue kembang goyang mini. Kue ini biasanya berukuran besar dan lebar dan jarang diproduksi karena memerlukan teknik khusus untuk memastikan hasil akhirnya renyah, tidak lengket, dan tidak berminyak. Di antara kue-kue tradisional yang sering ditemui, kue kembang goyang adalah salah satu yang memiliki sejarah panjang, namun jarang dibuat dalam ukuran mini. Banyak perajin kue yang merasa kesulitan untuk mencapainya karena proses pembuatan kue ini memerlukan keterampilan dan teknik tertentu. Kue ini harus dipastikan tidak lengket pada cetakan dan tetap memiliki tekstur yang renyah. Ini bukan tugas mudah, namun Eti Zunia telah menguasai semua aspek pembuatan kue kembang goyang dengan sempurna. Karena kembang goyang itu hampir semua orang suka, hampir semua orang kenal, lalu nggak semua orang bisa bikin kue ini gitu. Jadi yang saya amati di market itu banyak yang suka, tapi nggak semua orang, nggak semua produksi bisa memproduksinya. Jadi itu alasannya. Banyak yang kesusahannya itu di lengket, di adonan, di teknik menghilangkan minyak, di kerenyahan dan lain-lain. Itu Bu biasanya. Dan itu alhamdulillah sudah kita dengan trial error ya, karena kami tidak sekolah, kami juga tidak belajar kepada siapapun, cuman belajar dari kegagalan kami gitu. Alhamdulillah itu sudah bisa kami atasi. Dengan tekad dan ketelitian, Eti telah berhasil menciptakan inovasi dalam bentuk mini dari kembang goyang tradisional. Kue-kue mini ini tidak hanya memikat karena ukurannya yang mungil, tetapi juga karena kualitasnya. Rasanya yang renyah dan teksturnya yang tidak mudah hancur membuat kue ini menjadi pilihan favorit. Selain itu, kue kembang goyang mini ini juga tidak berminyak, sehingga lebih sehat dan menggugah selera. Tentu saja yang renyah tapi dia kokoh. Kalau dia renyah tapi gampang hancur, tentu saja di packaging ketika di pasar itu pasti akan mudah rusak ya Bu. Jadi ketika ada konsumen yang milih, baru pertama kali pilih, kalau terlalu renyah tapi dia tidak kokoh, otomatis gampang hancur gitu. Satu. Yang kedua, banyak sekali masalah di kue kembang goyang itu dia renyah, gurih tapi berminyak. Nah, teknik yang paling diupayakan atau itu tidak berminyak. Bagaimana teknik menghilangkan minyak yang terdapat dalam kandungan kue ketika sudah matang itu, Bu? Gitu.
Dan satu lagi keunggulan kenapa saya memilih kembang goyang mini, ya mini, karena kebanyakan kue tradisional kembang goyang ini bentuknya besar dan lebar. Makanya sampai sempat dijuluki yaitu kalau orang Jawa itu ban dokar karena saking besarnya bentuknya seperti ban. Nah, saya ingin memotong stigma atau kebanyakan orang memandang itu dengan inovasi baru yaitu kembang goyang mini. Kembang goyang mungkin semua orang tahu rasanya, kembang goyang mungkin semua orang paham tentang kembang goyang, tapi dengan bentuk seperti ini masih jarang. Jadi disitulah saya menilai ada peluangnya. Pemasaran produk Ety telah dilakukan dengan strategi yang modern. Ia memasarkan kue-kue buatannya tidak hanya di pasar tradisional, tetapi juga secara online, yang telah membawanya meraih banyak reseller yang siap menjual produk-produknya ke berbagai daerah. Inovasi dalam ukuran mini ini juga membantu Ety menembus pasar yang lebih luas, menarik perhatian konsumen yang mencari alternatif baru. Namun, untuk terus berkembang dan memperluas jangkauan pemasaran, Ety berharap mendapatkan dukungan lebih lanjut. Ia berharap pemerintah dapat membantu dalam hal permodalan dan penyediaan peralatan yang diperlukan. Dengan dukungan tersebut, Ety yakin bahwa usahanya dapat tumbuh lebih besar. Yang pertama, kita tetap basicnya dari pasar tradisional. Yang kedua, online tetap kita nggak bisa meninggalkan zaman ya, kita bekerja sesuai zaman. Jadi saya juga setiap hari live TikTok sambil jualan, terus kita seperti FB, IG, dan lain-lain itu banyak reseller, alhamdulillah. Jadi offline dan online. Tentu saja masih banyak harapan yang ingin kami capai. Pemasaran yang semakin luas, market yang semakin bagus, lalu usaha kita semakin maju, dan lagi satu PR besar bagi saya, unek-unek saya, supaya bisa mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Karena tentu saja UMKM kecil seperti kami ini kendalanya satu, di modal, yang kedua peralatan. Kalau pemasaran didukung dengan internet itu insya Allah tetap alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Kembang goyang mini ini dipasarkan dengan harga Rp70.000 per kilogram yang mencatatkan omset penjualan per bulan sekitar Rp10 juta. Ety Zunia berharap kue kembang goyang mini yang telah ia ciptakan dapat dinikmati oleh lebih banyak orang dan menjadi ikon kuliner yang dikenal luas. Sobat UMKM, selain kembang goyang, peyek juga menjadi bagian dari kuliner khas Indonesia yang masih banyak disukai. Kecamatan Punggur ingin menghadirkan kembali kelezatan peyek, camilan tradisional yang kerap menghiasi meja makan keluarga dengan secara rutin memproduksinya. Imas Masriah, seorang warga Kampung Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, adalah contoh ketekunan dan kreativitas dalam dunia usaha kuliner. Sejak memulai usahanya pada tahun 2020, Imas telah menunjukkan dedikasinya dalam mengembangkan bisnis peyek yang dimulainya setelah memutuskan untuk berhenti bekerja dengan orang lain. Keputusan tersebut diambil setelah ia memiliki bayi dan ia memutuskan untuk mencari jalan yang lebih fleksibel agar dapat lebih dekat dengan keluarga. Awalnya, Imas Masriah hanya membuat peyek kacang, namun seiring waktu, ia memperluas pilihan produknya dengan membuat peyek rebon, peyek ikan asin, dan peyek kacang hijau. Dengan beragam variasi ini, Imas berhasil menarik minat konsumen yang mencari variasi dan kelezatan dalam setiap gigitannya. Peyek buatannya dikenal karena rasa yang enak dan kualitas yang konsisten. Imas tidak berhenti di situ. Ia juga bergabung dengan menjadi bendahara KWT Sindang Berkah dan Asosiasi UMKM untuk mendapatkan dukungan dan pelatihan yang diperlukan. Melalui asosiasi ini, ia mendapatkan label dan nomor induk berusaha atau NIB yang memperkuat legitimasi usahanya. Awal mula sih ikut kerja di Tonggaji, terus bikin peyek, terus punya bayi, keluar dari bakso itu, terus bikin peyek. Karena aku yang minta izin sama bos itu, saya mau buka usaha sendiri di rumah sambil
punya bayi itu kan. Jadi dari situ mulai bikin, terus dititip-titipin di warung terdekat dulu. Terus ya dari situ ada yang tadinya cuman kacang aja, tapi ada yang minta request apa sih ininya katanya tambahin. Jadi mulai ada rebon, kadang ada permintaan ikan asin, terus delek ataupun kacang ijo. Dari situ kita beberapa tahun kemudian kan mulai ikut KWT, terus diikutin PMKM itu. Meskipun awalnya merasa bingung tentang cara memasarkan produknya, Imas tidak menyerah. Ia berkeliling ke sekolah-sekolah untuk menawarkan peyeknya dan terus mencari cara terbaik untuk menjangkau pelanggan potensial. Perjalanan usahanya juga tidak selalu mulus. Selama pandemi COVID-19, Imas menghadapi tantangan berat dengan kenaikan harga bahan baku yang mempengaruhi produksi dan keuntungan. Meskipun begitu, ia tetap berkomitmen untuk menggunakan bahan berkualitas seperti minyak goreng kemasan demi menjaga mutu peyek yang dihasilkannya. Ya pertama itu bingung cara buat naruhnya itu Bu. Jadi kita keliling kadang ya waktu pas masih pertama itu kita keliling-keliling dulu Bu ke sekolahan, kadang ke pasar-pasar gitu, ke pasar metro pernah Bu. Ini cuman kan kalau dulu kan masih masih murah, bahannya masih agak mending. Jadi yang paling terpuruk itu waktu pas corona itu kan bahan-bahannya naik Bu. Terus minyak juga kan sempat langka. Jadi dari situ pernah nggak berjalan Bu dari situ. Kami lama juga nggak kembang lagi. Ditambah sama peyek di jalanan kan lebih murah, banyak isinya tapi lebih murah, tapi nggak tahu kualitasnya Bu. Kini, dengan semangat yang tidak padam, Imas berharap dapat mengembangkan usahanya lebih jauh lagi. Dengan harga Rp5.000 per bungkus, ia memandang supermarket sebagai peluang besar untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Namun salah satu tantangan yang dihadapinya adalah kebijakan pembayaran supermarket yang biasanya membayar setelah produk terjual, sehingga Imas berharap mendapatkan dukungan modal tambahan agar dapat memenuhi persyaratan tersebut dan memasok peyek ke supermarket. Kalau kedepannya sih minta sih ya punya usaha lain, cuman kan belum ada ini Bu. Mungkin mau menekunin peyek ini aja dulu Bu. Kalau bisa anggota KWT kami itu bisa buat membantu saya. Jadi saya nggak usah nyari yang ke yang lain dulu gitu buat kelompok KWT kami. Kalau bisa ya ini ngituin peyek saya ini Bu. Harapannya sih sekarang kan masih bingung juga sih Bu buat kalau di ini kan ibaratnya dari modal ya Bu. Dari modal kan ibaratnya kalau kita ke toko-toko kan yang gede-gede kan kita nggak bisa ini Bu, harus titip dulu. Jadi ya itu kendalanya kalau seumpama lempar-lempar ke toko-toko kayak supermarket kayak PB gitu kan dia modelnya kan naro baru ini gitu dianya. Jadi kalau kedepannya sih minta sih peyek saya ini berkembang ke setiap supermarket gitu kalau keinginannya. Dan ya yang membantu juga udah ada Bu dari kelompok kami sendiri ibarat. Dengan segala usaha dan tekad yang telah ia tunjukkan, Imas Masria berharap usahanya tidak hanya terus berkembang, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota KWT Sindang Berkah. Dengan modal yang cukup dan dukungan yang diperlukan, ia yakin bahwa peyek buatannya akan bisa dinikmati oleh lebih banyak orang dan menempatkan namanya di peta kuliner yang lebih luas. Sobat UMKM, beras tiwul adalah salah satu warisan kuliner Indonesia yang terkenal dengan rasanya yang unik dan kandungan gizi yang bermanfaat. Di tengah arus modernisasi, UMKM Menul di Kampung Mojopahit berdedikasi untuk menjaga keaslian dan kualitas tiwul dengan menggunakan metode tradisional.
Di tengah kehidupan sehari-hari di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Musliah, seorang perajin beras tiwul, telah menjelma menjadi simbol ketekunan dan kreativitas. Dengan modal awal sebesar 2 juta rupiah, pada tahun 2015, Musliah memulai usahanya dari nol yang dinamai Menul. Keberaniannya untuk terjun ke dunia perberasan ini bukan tanpa alasan, karena Lampung Tengah merupakan daerah yang berlimpah dengan bahan baku tiwul dan permintaan akan pangan alternatif terutama bagi penderita diabetes semakin meningkat. Musliah menyadari bahwa kebutuhan pangan tidak pernah surut dan tiwul menjadi pilihan populer tidak hanya untuk mereka yang mencari alternatif sehat, tetapi juga dalam berbagai acara seperti pesta atau perayaan. Tiwul sangat cocok disajikan dengan mangut gabus asap sehingga menambah daya tarik dan popularitas produk ini di kalangan masyarakat. Oh, masyarakat umum, apalagi sekarang juga kalau bagi orang yang pesta-pesta itu juga sekarang, sekarang ada selingan makanan untuk tiwulnya karena itu cocok untuk menu kalau dikatakan mangut itu apalagi ikan gabus itu ya kan dipanggang terus disanten, nah itu cocok banget ini untuk nasinya tiwul gitu. Jadi sekarang orang pesta-pesta juga banyak yang sudah memakai beras tiwul ini itu. Dalam 1 bulan, Musliah yang dibantu 5 orang karyawan mampu memproduksi beras tiwul sebanyak 6 ton. Namun perjalanan Musliah tidak selalu mulus. Salah satu kendala utama yang dihadapinya adalah musim hujan. Tiwul memerlukan proses pengeringan yang optimal di bawah sinar matahari untuk mendapatkan kualitas yang baik. Selama musim hujan, proses ini menjadi terhambat sehingga Musliah harus mempersiapkan stok yang cukup selama musim panas untuk mengatasi tantangan ini. Tiwul yang benar-benar kering dapat bertahan hingga 1 tahun, meski sebaiknya dikonsumsi dalam waktu kurang dari 8 bulan untuk menjaga kesegaran dan kualitasnya. Harga bahan baku yang fluktuatif juga mempengaruhi harga jual beras tiwul. Ketika harga bahan baku mahal, Musliah harus menyesuaikan harga jualnya agar tetap dapat menutupi biaya produksi. Kalau memang ada kendala, pertama musim hujan. Kalau musim hujan kan kita pakai pengeringan itu pakai sinar matahari. Soalnya kalau di open itu rasanya beda, ada sangit-sangitnya. Cuman kalau kena sinar matahari ini jaga kualitas. Jadi kendalanya yang pertama kalau memang musim penghujan itu agak produksinya agak lambat karena pengeringannya. Terus kalau untuk masalah bahan baku nggak ada masalah. Kalau umpamanya pas mahal ya kita jual mahal, kalau pas murah ya kita jual murah, seperti itu. Kendalanya cuma di cuaca, itu aja. Kemarin sempat penjualan itu sempat telat saya karena langganannya banyak. Terus musim penghujan, akhirnya nanti kalau pas musim panas kayak gini kita stok. Gitu. Jadi kalau pas musim panas kita stok untuk musim penghujan. Seperti itu, Bu. 1 tahun bisa, 1 tahun alhamdulillah kalau memang keringnya benar-benar kering bisa 1 tahun. Tapi ininya 6-8 bulan lah ya. Cuman sampai 1 tahun pun masih layak untuk dikonsumsi. Untuk memperluas jangkauan pasar, Musliah tidak hanya memasarkan beras tiwul di Lampung, tetapi juga di Bengkulu. Selain beras tiwul, Musliah juga memproduksi tepung mokaf yang digunakan sebagai bahan baku kue. Diversifikasi produk ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga menarik perhatian konsumen yang lebih luas. Musliah memiliki harapan besar untuk masa depan. Ia bercita-cita agar beras tiwul yang dihasilkannya dapat menembus pasar ekspor, membuka peluang baru, dan membuka produk lokal Punggur ke kancah internasional. Ya sementara untuk Lampung dan kemarin sudah sempat ke Bengkulu juga. Kita sudah ke Bengkulu. Alhamdulillah pasar kita sudah sampai Bengkulu, Palembang juga sudah. Kalau mokaf itu untuk kue bisa, bahan mie juga bisa. Itu free gluten. Karena bagi orang yang istilahnya mau obesitas itu kan. Nah, untuk menghindari terigu itu alternatifnya di tepung mokaf. Harapannya ya tetap kita akan mengembangkan terus. Kalau bisa tepung mokaf sama tiwul itu bisa ekspor, harapan kita kan. Nah mungkin ya nanti kita bikin turunan seperti kue-kue yang dari mokaf ataupun
nanti ada keripik tiwulnya dan lain-lain. Itu tetap kita ada pengembangannya. Cuman untuk produksi tiwul sama mock up ini kita lagi proses gimana kita bisa ekspor, seperti itu. Untuk setiap kilogramnya, beras tiwul menul dihargai Rp13.000. Dalam 1 bulan, Musliah rata-rata mampu menjual 2 ton beras tiwul. Melalui pembinaan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, dan Dinas KPTPH Lampung Tengah, Musliah dengan semangat dan dedikasi yang tinggi akan terus berupaya untuk mewujudkan impian untuk menjadikan usaha beras tiwulnya sebagai kebanggaan dan simbol keberhasilan bagi komunitasnya. Sobat UMKM, kita sudahi dulu ya jalan-jalan di Kabupaten Lampung Tengah kali ini. Tapi jangan khawatir, di next episode kita akan kembali menggali UMKM berpotensi lainnya yang ada di Lampung. Akhirnya saya Hayu mengucapkan terima kasih karena sudah menemani jalan-jalan pada episode kali ini. Sampai jumpa!